Pendukung Anies makin panik, FIFA pilih Stadion Manahan Solo daripada JIS-nya Anies. Resmi dari FIFA ya. Artinya mereka kesini dalam rangka? Ngecek aja, mereka kan ke 4 kota ini. Intinya udah oke semua kok ya. Yang dicek apa aja mas? Yang dicek apa aja? Kabeh semua yang di Sriwaru, Banyuanyar dan lain dan hari terakhir di sini semuanya udah oke kok. Bikin sekalian yang bagus, jangan tanggung. Betul. Jadi pemanfaatannya juga bisa bagus. Kira-kira nanti catatan dari mereka? Catatan dari mereka apa? Enggak cuma masalah rumput aja, tapi itu bisa kita selesaikan. Federation International de Football Association (FIFA) mengecek kesiapan infrastruktur Stadion Manahan Kota Solo, Jawa Tengah jelang perhelatan Piala Dunia U20. Pantauan dari laman kompas.com, pengecekan dilaksanakan secara tertutup di seluruh sudut Stadion Manahan Selasa 14 Juni 2022 sejak pukul 10 IB. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka seusai mendampingi FIFA di Stadion Manahan Selasa 14 Juni mengatakan FIFA melakukan pengecekan semuanya. Semua yang di Sriwaru, Banyuanyar, ini Stadion Manahan yang terakhir. Gibran menjelaskan, cakupan pengecekan mulai dari lapangan, tribun, serta peralatan penunjang untuk perhelatan kelas dunia ini. Gibran menyebut, sudah oke, cuma masalah rumput saja, tapi bisa diselesaikan kok. Ada pembelian alat tambahan, tapi tenang saja, standarnya sudah standar FIFA, mereka happy intinya, kata Gibran. Saat ini proses pengecekan masih berlangsung di Stadion Manahan. Gibran mengaku belum bisa membeberkan secara detail hasil inspeksi ini. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Ketum PSSI Muhammad Irawan atau Iwan Ble mengungkapkan pengecekan kesiapan Piala Dunia U20 diberlakukan. Salah satunya dengan dihelatnya Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan yang menggelar 10 pertandingan. Kata Ketua PSSI saat di Stadion Manahan Jumat 10 Mei 2022 silam, kenapa di Solo kita mengecek kembali kesiapan venue Piala Dunia di sini? Yang kedua kan satu dari 3 klub Liga 2 yang naik ke Liga 1 adalah Solo. Sudah nyampe kota Solo, tentunya ingin membuatkan waktu untuk melihat berapa stadion pendukung latihan untuk persiapan World Cup nanti, di mana salah satu stadion besarnya itu Manahan, rencananya akan menjadi bagian stadion lainnya untuk bisa mengadakan perhelatan U20 2021. Standar itu harus kita jaga, itu yang kita janjikan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian memberikan izin. Maka kehadiran saya, kehadiran Pak Wali Kota di sini ya, tentu kita harus memastikan, kita pegang checklist, ini gimana. Gak hanya sukses di dunia olahraga, Gibran juga berhasil membawa batik dan UMKM Solo go internasional. Berkolaborasi dengan penyanyi papan atas Anggun C. Sasmi, Gibran juga menjalin penjajakan kerjasama dengan salah satu brand fashion terkenal di dunia, yaitu Louis Vuitton. Makin mendunia kan? Gibran Rakabuming Raka salah satu wali kota yang masih berusia muda 34 tahun. Tapi siapa sangka putra sulung Presiden Jokowi ini telah mencuri perhatian publik. Bukan semata karena ia anak seorang presiden ya, tapi sepak terjangnya di kota Surakarta sebagai wali kota melahirkan kebijakan yang cukup akurat dan bermanfaat bagi rakyat. Jangan lihat usianya, Gibran sejauh ini mampu membuktikan kapasitasnya. Ia tentu sadar namanya tak luput dari bayang-bayang besar nama sang bapak. Memang yang Gibran lakukan bukanlah hal yang sama sekali baru, tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa tindakan seperti yang Gibran lakukan mulai jarang diperlihatkan oleh kepala-kepala daerah atau figur pejabat publik di Indonesia. Jauh lebih sering kita membaca adanya perilaku arogan, merasa diri paling benar, lepas tangan saat ada masalah, atau yang lebih parah, mengakui keberhasilan orang lain, termasuk anak buahnya, sebagai keberhasilannya sendiri. Ibarat kata orang begini sedang berdiri di atas pijakan orang-orang yang menderita karena diinjak-injak olehnya. Ngeri banget ya kalau ada pemimpin seperti itu, yang sebenarnya dia memiliki pengaruh dan kuasa untuk melakukan hal yang baik sebagai pemulih citra, sebagai seorang pemimpin yang kurang baik atau yang paling buruk. Misalnya saja Gubernur seiman di DKI Jakarta, gak perlu saya sebut namanya, kalian pasti semua sudah tahu.
Orang ini juga punya potensi besar, maksudnya punya potensi besar memundurkan negara ini atau bikin stagnan. Mentalnya sih masih sama seperti saat jadi menteri dulu. Semakin tinggi jabatannya, makin parah masalahnya. Puncak beban masalah akan paling besar jika orang ini jadi presiden. Dan lucunya lagi, pendukungnya mau membodohi publik dengan menggunakan Formula E sebagai alasan kuat kenapa Anies harus jadi presiden. Dengan modal Formula E dan JIS lantas sudah layak jadi presiden, ini namanya penghinaan loh terhadap akal sehat. Sedangkan bagi pengasong khilafah, Anies adalah tokoh seiman dan bukan bagian dari pemerintah. Logika acak-acakan seperti ini melahirkan pemimpin gak jelas dan gak pantas. Ada apalagi kalau lihat Gibran makin jadi sorotan dunia internasional gini ya. Makin kejang-kejang aja si haters dan Badrun Balai Kota Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Salut Mas Wali, cara Gibran nantang kadal pembenci dengan prestasi. Kadal kepanasan, Gibran makin seru. Hahaha, ngakak. Kita pengen lah ke depan ya batik-batik kita bisa diakui, batik-batik kita bisa diapresiasi, dan kita pengen inilah apa ya ke depan ada kolaborasi dengan brand-brand besar. Karena ya kemarin kami sodorkan beberapa sampel kain, beberapa katalog, ya motif-motif batik kita itu menurut mereka unik dan menarik. How that Indonesian culture can be showcased through the performance from artists in the opening ceremony. Although it only represents a fraction of the nation's wonderful cultural heritage, this event involved dozens of dancers who flew directly from Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah mulai mengikuti jejak sang ayah Presiden Jokowi di ranah politik dengan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran sendiri resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 26 Februari 2021 lalu. Meskipun baru 1 tahun lebih menjabat, ternyata Gibran sudah meraih banyak prestasi yang sangat membanggakan bagi rakyat Kota Solo. Salah satunya yang terbaru adalah mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan Batik Solo di Paris, Prancis. Gibran mengatakan produk UMKM yang dipamerkan di Paris, Prancis mendapatkan respon baik dari warga setempat. Pameran UMKM berlangsung selama 1 bulan berkolaborasi dengan Shopee Indonesia dan KBRI Paris, Prancis, menampilkan produk kerajinan, batik, dan budaya. Adapun kegiatan dipusatkan di sebuah pusat perbelanjaan tertua di Paris, yaitu Le BHV Marais. Selain pameran UMKM, lanjut Gibran, di sana juga diselenggarakan kegiatan workshop membatik dan kesenian keroncong. Menurut ayah dari John Etes ini, workshop membatik sangat diminati warga Paris, sehingga banyak warga atau pengunjung yang mengikuti workshop. Gibran menyebutkan produk UMKM yang paling banyak diminati warga Paris adalah batik dan kerajinan seperti rotan dan kulit. Bahkan sehari saja menurut Gibran, pengunjung dan peminatnya mencapai ratusan orang. Secara lebih lanjut, Gibran juga mengatakan banyak pengalaman yang dia dapatkan selama 5 hari mengikuti pameran. Bahkan dirinya mengaku banyak kegiatan di sana yang bisa diadopsi ke Solo. Namun dia masih enggan untuk membeberkan kegiatan apa saja di Paris yang bisa diadopsi di kota Bengawan itu. Tetapi di balik kegigihan Gibran untuk memajukan sekaligus mengantarkan produk UMKM Solo menembus pasar global, dengan bukti banyaknya warga setempat yang antusias, tidak menurunkan tingkat kebencian terhadap Gibran itu menyurut. Banyak warganet yang masih nyinyirin Gibran dan gak puas dengan kinerjanya. Padahal Gibran telah berusaha mengharumkan nama bangsa Indonesia lewat pameran ke dunia internasional. Bahkan yang belum tentu juga bisa dilakukan oleh para pembenci-pembenci tersebut. Namun hal itu juga tidak didukung dengan baik. Tapi seperti biasa, semua tidak pernah dihiraukan dan ditanggapi secara santuy oleh Gibran. Dilansir dari laman DT, Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba muncul melalui akun media sosial dan mengatakan akan menggelar jumpa pers tentang Dream Theater. Gibran juga menyinggung soal haters dalam postingannya tersebut. Dia menuliskan dalam akun Facebook ataupun Twitter pribadinya, "Bar mulai saka Paris, aku meh press conference Dream Theater, ben hatersku saya akeh.
Atau kalau dibahasakan, setelah pulang dari Paris saya akan menggelar konferensi pers Dream Theater biar hatersku tambah banyak. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran mengakui unggahan tersebut. Saat ditanya mengenai maksud dari unggahannya, anak sulung Presiden Jokowi itu hanya menjawab santai. Ia berkata, "Rak popo, ben gayang, gak apa-apa, biar seru." Terkait jumpa pers terkait dengan konser Dream Theater itu, menurutnya memang akan segera digelar oleh pihak promotor. Gibran pun menjawab jadwal konser di Solo yang belum masuk di situs resmi Dream Theater, yang memastikan konser bakal tetap dilangsungkan di Solo pada sekitar bulan Agustus 2022 mendatang. Terkait dengan lokasi konser, Gibran meminta wartawan menunggu jumpa pers. Menurutnya, ada sekitar 10.000 penonton yang akan hadir di konser tersebut. Melihat respon Gibran di atas, saya semakin yakin jika di masa kepemimpinan Gibran, kota Solo akan menjadi kota dengan UMKM yang sejahtera dan dapat menembus pasar global, sekaligus membungkam mulut haters Gibran yang tak puas dengan kinerja Gibran sebagai wali kota Solo. Jadi bagaimana menurut Anda?